Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kajian kita kali ini kita akan melanjutkan tadabbur makna surah-surah pendek, ya, surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Kita kali ini akan membahas surah Al-Fil. Surah Al-Fil secara makna, Al-Fil artinya gajah, yang tentunya ini menjelaskan seperti apa surah tersebut, yaitu tentang kegagalan pasukan bergajah yang hendak menyerang Ka'bah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mempelajari kronologi tahapan-tahapan kejadian berdasarkan sejarah yang melatar belakangi penyerangan pasukan bergajah ke Makkah. Kita ambil dari referensi tafsir Ibnu Katsir. Ya, kita ringkas dan rangkum dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Azim, atau dikenal sebagai tafsir Ibnu Katsir. Yang melatar belakangi, kalau kita sebutkan urutan tahapan kejadiannya, bermula dari pembunuhan Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud artinya adalah orang-orang yang beriman yang dipaksa oleh raja yang zalim pada waktu itu, yaitu Dzunwas, raja zalim Dzunwas. Ini memaksa orang-orang beriman untuk kembali kepada kekafiran. Kalau tidak mau, mereka akan dilemparkan ke ukhdud, parit-parit yang di dalamnya dibakar api. Sekitar 20.000 orang yang beriman. Yang itu adalah orang-orang Nasara, artinya pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Dan dari sekitar 20.000 orang yang beriman, yang lolos, itu adalah Daus Dzu Tha'laban. Ada seorang yang bernama Daus Dzu Tha'laban, orang beriman Nasrani, artinya yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam, meminta pertolongan kepada Raja Syam yang beragama Nasrani. Nah, kejadian itu kan di Yaman, ya, dia lari, meloloskan diri, menempuh perjalanan yang cukup jauh dan minta pertolongan kepada Raja Syam. Raja Syam menulis surat ke An-Najasyi, Raja Habasyah. Ya, An-Najasyi itu artinya adalah sebutan untuk seluruh raja yang menguasai Habasyah, wilayah Ethiopia dan sekitarnya. Setelah mendapat pengaduan dari Dzu Tha'labah yang lolos itu, Raja Syam menulis surat ke An-Najasyi, Raja Habasyah, yang lebih dekat ke Yaman. Jadi Raja Habasyah juga beragama Nasrani pada waktu itu. Raja Habasyah mengirim pasukan besar dengan 2 panglima perang, Aryad dan Abrahah. Aryad dan Abrahah. Ya. Pasukan Aryad dan Abrahah berhasil menaklukkan Yaman dan membuat Dzunwas terbunuh di lautan. Raja zalim Dzunwas berhasil ditumpas. Nah, maka di sana
Aryad dan Abraha ini kan kepanjangan tangan dari kekuasaan Habasyah yang beragama Nasrani. Ya. Terjadi dualisme kekuasaan di Yaman, yaitu Aryad dan Abraha. Keduanya ingin menjadi penguasa satu-satunya. Itu setelah berhasil mencapai tujuannya mengalahkan Dzunwas. Tapi timbul konflik internal di antara mereka. Maka terjadi pertempuran Aryad dan Abraha hingga Aryad terbunuh. Konflik yang terjadi di Yaman terdengar oleh Raja Habasyah dan membuat dia marah. Jadi Raja Habasyah marah. Kok mereka ini disuruh untuk menaklukkan musuh dan berhasil, justru setelah berhasil perang sendiri antar dua pimpinan itu. Maka Raja Habasyah bersumpah akan menginjak tanah Yaman dan akan memenggal ubun-ubun Abrahah. Ya. Karena dia yang membunuh Aryad. Abrahah ingin meredakan amarah Raja Habasyah dengan mengirimkan hadiah berisi rambut ubun-ubunnya dan tanah Yaman. Disertai surat dengan kalimat, silakan raja mengambil potongan rambut ubun-ubunku ini dan menginjak tanah ini, maka Paduka telah menunaikan sumpah. Ya. Tidak perlu Paduka datang ke Yaman sini, kemudian memenggal saya. Tidak perlu, ini saya kirim hadiah. Juga saya kirimkan tanah Yaman dan juga potongan rambut ubun-ubun saya. Dengan itu raja berarti sudah menunaikan sumpah. Raja Habasyah menjadi senang dan tidak marah. Ya, karena dibarengi dengan hadiah yang besar. Ya, bukan hanya ngirim potongan rambut ubun-ubun dan tanah saja, tapi juga disertai dengan hadiah. Untuk semakin membuat Raja Habasyah senang, Abrahah berjanji akan membuat gereja yang terbesar, tertinggi dan termegah di Yaman, sehingga akan membuat banyak orang mengunjunginya. Kalau bisa, tujuannya memalingkan orang yang berkunjung ke Ka'bah menjadi ke gereja itu. Ya, jadi simbol kebanggaan. Ya, kalau orang-orang pada waktu itu, orang Arab ya banyak ke Ka'bah, karena mereka juga mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang memuliakan Ka'bah, ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya. Nah, terbangunlah gereja yang besar, tinggi dan megah di Son'a. Ya, sekarang menjadi ibu kota Yaman ya, Son'a. Disebut Al-Qullais. Gereja itu disebut Al-Qullais karena saking tingginya bisa membuat kolan suah, songkok, orang yang mendongak melihatnya menjadi hampir jatuh. Disebut Al-Qullais karena kolan suahnya orang itu kalau lihat puncaknya itu bisa hampir jatuh. Saking tingginya gereja itu. Megah, besar, tinggi. Nah, setelah terbangun bangunan itu, bangsa Arab dari Al-Qahtaniyah, Al-Adnaniyah, dan Quraisy merasa tidak suka. Sebagian pemuda merusak, mengotori atau membakar bangunan tersebut. Ya. Abrahah diberitahu bahwasanya perusahaannya adalah pemuda dari Quraisy. Maka ia pun marah dan bersumpah hendak menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajah. Jadi asalnya kenapa mereka mau menyerang itu karena masalah bangunan. Gitu. Karena bangunannya itu dibakar, maka dia marah, ingin membalas dengan menghancurkan Ka'bah. Ya. Perjalanan pasukan bergajah menuju Ka'bah,
pasukan besar bertolak dari Yaman dengan membawa sekitar 8 atau 12 gajah. Gajah terbesar disebut Mahmud. Ya, disebut namanya Mahmud, namanya dalam tafsir Ibnu Katsir disebut demikian. Jadi pasukan bergajah itu jangan dikira semua pasukannya terdiri dari gajah sebagai tunggangannya. Tidak semuanya, hanya 8 atau 12 gajah saja. Sisanya pakai kuda, unta, seperti biasa, dalam jumlah pasukan yang besar. Nah, cuma memang yang diharapkan jadi pelaku utama itu adalah gajah. Jadi penghancur utama itu gajah. Jadi gajah itu disuruh untuk menarik bangunan itu yang diikatkan dengan rantai yang kuat, ya, rantai besi begitu, ditarik oleh gajah sehingga bangunannya hancur. Nah, saat masih di Yaman, pemuka Arab bernama Dzu Nufr menghimpun pasukan untuk mencegah pasukan bergajah ini. Namun dengan mudah ditaklukkan dan ia menjadi tawanan dan penunjuk jalan. Kalah karena pasukannya terlalu besar. Dzu Nufr ini berupaya menghambat, tapi dia ditaklukkan, bahkan jadi penunjuk jalan. Ayo, tunjukkan jalan ke Ka'bah, ke Makkah. Nah, saat di wilayah kabilah Khatham, ada pula pasukan yang berusaha menghambat pasukan bergajah itu. Namun pasukan itu dengan mudah ditaklukkan juga, karena kecil. Sedangkan pasukan ini pasukan besar. Ya, mereka dari Habasyah berhasil menaklukkan Yaman. Nah, ketika masih dua pasukan dengan dua pimpinan yang berbeda. Sekarang pimpinannya satu, Abrahah. Ketika tiba di Taif, penduduk Taif bersikap baik kepadanya. Jadi penduduk Taif, ketika pasukan bergajah itu sudah sampai di Taif, penduduk Taif merasa tidak mungkin bisa menghalangi pasukan ini karena terlalu besar, terlalu kuat. Mereka memilih bersikap baik, memberikan makanan, ya, melayani dengan baik, karena penduduk Taif takut pasukan bergajah itu akan merusak bangunan yang diagungkan mereka yang disebut dengan Al-Lat. Seperti dalam firman Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya, Lata itu bangunan yang disembah oleh penduduk Taif pada waktu itu. Nanti di masa Nabi, setelah penaklukan Makkah, dihancurkan oleh Nabi, oleh para sahabat yang diutus oleh Nabi SAW. Bahkan penduduk Taif itu memuliakan Abrahah dan mengutus Abu Righal sebagai penunjuk jalan. Nah, saat tiba di Al-Mughams, ya, sekitar 2 mil dari Makkah, pasukan Abrahah berhenti sejenak dan merampas hewan-hewan ternak. Di antaranya 200 unta milik Abdul Muttalib. Ini Al-Mughams sekitar 2 mil dari Makkah. Kalau 1 mil itu sekitar 1,5-1,6 kilo. Ya, kalau 2 mil ya sekitar 3 kilo atau lebih. Nah, sudah 3 kilometeran, sudah mulai dekat dari Makkah, ya. Itu pasukan Abrahah berhenti sejenak dan merampas hewan-hewan ternak, termasuk 200 unta milik Abdul Muttalib, kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah diberitahu bahwasannya ini unta-unta ini milik Abdul Muttalib, dia pembesar Quraisy, maka Abrahah mengirim utusan yang bernama Hunatah. Hunatah sebagai utusan Abrahah mendatangi Abdul Muttalib dan menyampaikan bahwa Abrahah ini tidak akan menyerang orang-orang Makkah
selama tidak menghalangi rencana mereka menghancurkan Ka'bah. Maka kata Abdul Muttalib, wallahi ma nuridu harbah, demi Allah kami tidak bermaksud memeranginya. Wa ma lana bidzalika min taqah, kami tidak punya kekuatan untuk itu. Hada baitullahil haram, ini adalah rumah Allah yang dimuliakan. Wa baitu khalilihi Ibrahim, dan rumah kekasihnya, kekasih Allah, Ibrahim. Fa in yamna'hu minhu fahuwa baituhu wa haramuh, jika dia Allah akan mencegahnya, itu adalah rumah dan kehormatannya. Wa in yukhalliya bainahu wa bainah fa wallahi ma indana daf'u anhu, jika dia membiarkan ia Abrahah menghancurkannya, demi Allah kami tidak mampu mencegahnya. Ya, jadi petikan kalimat ucapan Abdul Muttalib ini dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Fil. Setelah itu Hunatoh menyampaikan bahwa Abrahah mengundang Abdul Muttalib untuk berbicara. Maka Abdul Muttalib pun datang ke kemah Abrahah. Pada awalnya Abrahah itu merasa segan atau melihat sosok Abdul Muttalib ini berwibawa. Sampai Abrahah itu dari kursinya turun untuk duduk sejajar dengan Abdul Muttalib. Tapi ketika terjadi perbincangan, ya, ternyata Abdul Muttalib itu cuma mau meminta agar 200 unta miliknya itu dikembalikan. Tidak ada perbincangan diplomasi untuk mencegah agar Abrahah tidak menyerang Ka'bah. Maka Abrahah heran dan turun pandangannya yang sebelumnya menghormati atau segan ini berkurang terhadap Abdul Muttalib, karena kesannya loh, kok cuma untuk memperjuangkan untanya saja begitu. Maka Abrahah berkata, atukallimuni fi mi'atai ba'irin asabtuha laka wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaik qad ji'tu lihadmihi la tukallimuni fih. Apakah engkau berbicara kepadaku tentang 200 unta yang aku rampas saja, namun engkau membiarkan satu rumah bangunan yang menjadi agamamu dan agama nenek moyangmu, padahal aku datang untuk menghancurkannya. Mengapa engkau tidak berbicara tentang itu? Maka Abdul Muttalib berkata, inni ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan rumah itu, artinya Baitullah, memiliki pemilik, yaitu Allah yang akan mencegahnya. Maka Abdul Muttalib menyatakan, kalau unta itu punyaku, maka aku yang meminta supaya dikembalikan. Kalau rumah yang akan kau serang, bangunan yang akan kau serang, itu ada pemiliknya, maksudnya Allah, maka dia yang akan mencegahnya, bukan aku. Biarkan pemiliknya yang akan mencegahnya. Ini Abdul Muttalib. Nah, kalau kita melihat petikan dialog ucapan-ucapan Abdul Muttalib yang dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdul Muttalib itu bersumpah, ya, demi Allah, dan dia yakin bahwa Allah yang menguasai Ka'bah, pemiliknya, dan yang maha berkuasa untuk mencegah kalau dia berkehendak mencegah. Itu keyakinan Abdul Muttalib. Padahal Abdul Muttalib itu meninggal di atas kesyirikan, tidak menjadi seorang muslim, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dari mana kita tahu Abdul Muttalib, kakek Nabi, itu meninggal di atas kesyirikan? Kita mengetahuinya dari hadis
riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Al-Musayyib dari ayahnya. Ayah Sa'id bin Al-Musayyib itu seorang sahabat Al-Musayyib. Ya. Ketika Abu Talib akan meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang hendak mendakwahi Abu Talib agar sebelum meninggal masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata di samping Abu Talib itu ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah mengajak Abu Talib, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bersaksi untukmu, membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib? Artinya ajaran agama yang dianut oleh Abdul Muttalib itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Memang Abdul Muttalib itu menyembah Allah juga, tapi menyembah selain Allah. Syirik dalam ibadah, dalam penyembahannya itu menyekutukan Allah. Dia mengagungkan Allah, tapi beribadahnya tidak hanya kepada Allah. Maka Rasul SAW terus menawarkan Islam, menawarkan atau mengajak Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah, diulangi lagi. Nah, kemudian perawi hadis menyatakan, akhir ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Hingga akhir ucapan Abu Talib adalah ia tetap berada di atas agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Berarti Abdul Muttalib juga Abu Talib ini tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak masuk ke dalam Islam dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan Dia yang Maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan petunjuk dan siapa yang berhak untuk disesatkan. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Al-Musayyib dari ayahnya. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana penjelasan ringkasan, rangkuman penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir tentang kronologi yang melatar belakangi penyerangan ke Ka'bah sampai di Al-Mughams, sekitar 2 mil dari Mekah, ya. Nah, sekarang berlanjut kisahnya. Tapi yang kita nukil penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir ini adalah ringkasan. Jadi ada beberapa yang kita lewatkan. Nah, untuk meringkas kisahnya. Nah, dikatakan bahwa sekelompok pembesar Quraisy bersama Abdul Muttalib pergi menawarkan sepertiga harta Tihamah sebagai imbalan agar pasukan Abrahah kembali pulang. Tapi Abrahah menolak. Abrahah mengembalikan unta-unta Abdul Muttalib. Jadi sebagian referensi yang ditemukan oleh Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ada upaya menyogok Abrahah dan pasukan ini kembali sajalah ke Yaman, tidak usah menjalankan misi menghancurkan Ka'bah. Ini kalau mau kami akan beri sepertiga harta Tihamah. Kalian pulang dengan bawa harta itu, tidak usah menghancurkan Ka'bah. Tapi Abrahah menolak, tidak mau. Kalau sudah tekadnya seperti itu, dia tidak ingin ada orang yang menghalangi. Begitu. Tapi Abrahah mengembalikan 200 unta milik Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kembali ke bangsa Quraisy dan menyuruh mereka keluar dari Makkah
dan berlindung di puncak-puncak gunung karena takut dari serangan pasukan tersebut. Juga khawatir ada azab yang dikirimkan Allah akan membinasakan mereka juga kalau mereka tidak menjauh. Kemudian Abdul Muttalib berdiri memegang lingkaran pada pintu Ka'bah, dan sekelompok orang dari Quraisy juga berdiri bersamanya, berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan dari Abrahah dan pasukannya. Setelah itu mereka menjauh. Jadi orang musyrik itu juga berdoa kepada Allah, ya. Tetapi di waktu yang lain mereka berdoa kepada selain Allah, kepada sesembahan-sesembahan yang mereka yakini sesembahan-sesembahan itu akan lebih mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah di waktu-waktu tertentu, di waktu genting, di waktu darurat. Kadang mereka hanya ingat Allah saja sebagai tempat meminta pertolongan. Seperti ketika mereka berada di lautan. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah dalam Al-Quran. Ketika mereka berlayar di lautan, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika kami selamatkan mereka kembali ke daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan. Waktu genting, waktu darurat, doa kepada Allah. Tapi ketika senang, lapang, lupa untuk mentauhidkan Allah. Berdoa juga kepada selain Allah. Ini juga yang dilakukan Abdul Muttalib. Berdoa kepada Allah saat Abraha akan menyerang Ka'bah. Pada pagi harinya, Abraha telah bersiap menuju Makkah. Ia mempersiapkan gajahnya yang bernama Mahmud. Ia juga mempersiapkan pasukannya. Pasukan Abraha memukul gajah itu supaya bangkit, tetapi gajah itu enggan. Mereka memukul kepalanya dengan kapak perang, maksudnya bagian bukan yang tajam, ya. Dipukul supaya mau bangkit. Kemudian memasukkan pengaitnya pada bagian bawah perutnya, kemudian mengiriskannya agar ia mau berdiri, tapi gajah itu tetap enggan. Ketika diarahkan menuju Yaman, gajah itu bangkit berlari, semangat begitu. Ketika diarahkan ke Syam juga begitu. Jika diarahkan ke timur, demikian juga. Tapi ketika diarahkan ke Makkah, ia duduk, mogok, tidak mau berangkat. Nah. Kemudian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam kondisi seperti itu, ya, dan orang-orang Quraisy memandang di perbukitan, tempat-tempat yang tinggi, wa arsalallahu alaihim tayran minal bahri, kemudian Allah kirim burung dari laut, amsalal khatatif wal balasan, bagaikan besi yang berkait dan burung tiung. Burung kecil yang bergerombol terbangnya terarah bagaikan badai. Ma'a kulli ta'irin minha thalathatu ahjar yahmiluha. Setiap burung membawa 3 batu. Hajarun fi minqari, 1 batu di paruhnya. Wa hajarani fi rijlaih, dan 2 batu masing-masing di kakinya. Amthalul hummus wal adas, batu itu bagaikan sejenis kacang dan adas. La tusibu minhum ahadan illa halaka, tidaklah batu itu menimpa seseorang kecuali ia binasa. Walaysa kulluhum asabat, tidak semuanya yang terkena lemparan batu itu. Wa kharaju haribina yabtadiruna at-tariq, yang lain lari menyelamatkan diri mencari jalan. Wa yas'aluna an Nufail liyadullahum 'ala at-tariq hadha, mereka bertanya di mana Nufail untuk menunjukkan kepada mereka jalannya.
wa Nufail ala ra'sil jabal ma'a Quraisy wa Arabil Hijaz. Sedangkan Nufail berada di puncak gunung bersama Quraisy dan orang-orang Arab Hijaz. Yanzuruna madza anzalallahu bi ashabil fil minan niqmah. Mereka melihat apa yang Allah turunkan kepada pasukan bergajah berupa bencana. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut. Yang pertama, pada masa jahiliyah, dalam kondisi musyrik, orang-orang Quraisy sangat mengenal Allah dan mengagungkannya. Bahkan Abdul Muttalib masih berdoa memohon pertolongan kepada Allah dari pasukan bergajah itu. Sikap Abdul Muttalib tersebut diikuti oleh sekelompok orang Quraisy yang lain yang juga ikut berdoa kepada Allah. Abdul Muttalib masih mengagungkan Baitullah, rumah Allah Ka'bah, dan ia yakin bahwa Allah akan melindungi rumahnya. Nah, karena dia yakin Baitullah ini rumah Allah, Allah yang akan melindungi. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy itu mengenal Allah, mengagungkan Allah. Kadang bersumpah, wallahi, demi Allah, mengagungkan Ka'bah, ya. Tidak mau mencemari atau menodai kemuliaan Ka'bah. Nah, tapi mereka beribadah tidak hanya kepada Allah, beribadah kepada berhala-berhala, karena menganggap berhala-berhala itu kalau diibadahi akan lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah, memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Nabi mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, tinggalkan segala macam sembahan-sembahan lain selain Allah. Mereka heran. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Apakah dia, Muhammad SAW, akan menjadikan sembahan-sembahan yang banyak itu hanya menjadi satu saja? Itu suatu hal yang mengherankan. Ya, karena kebiasaan tradisi nenek moyang mereka tidak seperti itu. Lebih mengikuti tradisi meskipun salah. Tidak mau mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang mendakwahkan ibadah hanya kepada Allah. Nah, yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut, Allah menghancurkan serangan pasukan bergajah bukanlah karena kaum Quraisy lebih utama dan lebih baik keadaannya dibandingkan Abrahah dan bala tentaranya yang beragama Nasara. Tapi Allah mempersiapkan datangnya Rasul terakhir yang diutus, yang harusnya kalian, wahai bangsa Quraisy, beriman kepadanya. Nah, jadi kalau kita lihat Abrahah dan pasukannya itu kan sebenarnya Nasrani, ya, yang menggulingkan raja yang zalim. Yang raja zalim ini membunuh 20-an ribu, ya, atau banyak dari orang-orang beriman yang disiksa atau dibunuh di parit-parit Ashabul Ukhdud. Nah, mereka mempertahankan keimanannya untuk tetap sesuai dengan ajaran agama Nabi Isa. Kemudian Abrahah dan pasukannya itu yang dikirim oleh Raja Habasyah, Abrahah bersama Aryad, ya, pada waktu itu menghancurkan raja yang menyiksa orang-orang beriman. Orang-orang beriman di masa itu. Nah, maka sebenarnya tidak lebih baik bangsa Quraisy dibandingkan Abrahah dan pasukannya kalau dari sisi kedekatan terhadap ajaran Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW belum lahir. Nah, sehingga Abrahah dan pasukannya yang memeluk agama Nasrani, kalau itu mengikuti ajaran Nabi Isa, dibenarkan pada waktu itu. Karena belum ada ajaran Nabi Muhammad SAW.
Jadi jangan kalian menganggap bahwa wahai bangsa Quraisy, diselamatkannya Ka'bah itu karena kalian agamanya sudah benar. Agama kalian itu salah dalam dalam hal kesyirikan banyak di situ. Tapi Allah menjaga Ka'bah karena Allah mempersiapkan datangnya Rasul terakhir yang diutus, yang nanti ketika diutus harusnya kalian, wahai bangsa Quraisy, beriman kepada beliau. Nah, kemudian kita akan sebutkan terjemah tafsir Al-Muyassar surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Nah, di sini disebutkan tidakkah engkau mengetahui, wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Rabbmu berbuat terhadap pasukan bergajah. Abrahah, orang berkebangsaan Habasyah, dan pasukannya yang hendak merobohkan Ka'bah yang diberkahi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, tidakkah Allah menjadikan segala keburukan yang telah mereka atur, mereka rencanakan, gagal dan sia-sia. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, dan Allah mengutus burung untuk menghancurkan mereka, yang burung-burung itu datang berkelompok silih berganti. Jadi ababil itu ditafsirkan dalam tafsir Al-Muyassar berkelompok silih berganti. Tarmihim, yang melempari mereka, bihijaratin, dengan batu, min sijil, dari tanah yang mengeras. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, kemudian Allah menjadikan mereka, pasukan bergajah itu, hancur lumat bagaikan dedaunan tanaman kering yang dimakan hewan ternak, kemudian dilemparkan sisanya. Nah, ini pembahasan kita tadabbur makna surah Al-Fil, ya, yang kita ambil rujukannya dari tafsir Ibnu Katsir, ya, ringkasannya. Kita ringkas sebagian, kita lewati beberapa pembahasan tentang sejarah itu. Kita ambil intinya dan juga kita bacakan terjemah dari tafsir Al-Muyassar. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa membaca Al-Qur'an dengan tepat, benar, ya, bisa memahaminya sesuai dengan yang diridhai oleh Allah, dan semoga Allah taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan kandungannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.